Halo, assalamualaikum. Nah, kita maju lagi ya ke pembelajaran 3 dan pembelajaran 4 untuk tematik A, masih di subtema 2. Apa aja yang dipelajarin? Yang pertama adalah bahasa Indonesia. Coba, Miss pengen kalian baca di halaman 55 itu, tolong sama mamanya untuk disimak ya. Disimak bacaannya untuk melatih kemampuan membaca kalian. Itu masih mengenai mengerjakan tugas. Di situ dideskripsikan mengenai hidup rukun, bahwa hidup rukun itu dapat diwujudkan dengan sikap tolong menolong. Si Nia itu sama teman-temannya selalu hidup rukun. Mereka selalu membantu jika ada teman yang kesulitan. Jadi seperti yang mereka lakukan tuh saat mengerjakan tugas sekolah di halaman 55. Coba bisa nggak kalian membuat pertanyaan berdasarkan bacaan di samping? Lisan aja deh. Kemudian Miss akan menjelaskan mengenai kalimat tanya. Apa itu kalimat tanya, Miss? Kalimat tanya itu digunakan untuk menanyakan sesuatu kepada orang lain. Kalau dalam tulisan, membuat kalimat pertanyaan itu menggunakan tanda tanya atau tuh yang merah-merah tuh pada akhir kalimat yang ditulis. Macam-macam kalimat tanya. Yang pertama, siapa? Itu buat menanyakan nama atau orang. Contoh, siapa namamu? Ingat ada tanda tanya di akhir kalimat. Yang kedua, kapan? Kapan itu menanyakan waktu. Contoh, kapan kamu berangkat ke sekolah? Ingat ada tanda tanya. Yang ketiga, di mana? Menanyakan tempat atau lokasi. Contohnya, di mana alamat rumahmu? Kemudian yang keempat adalah berapa? Menanyakan jumlah. Contoh, berapa jumlah koleksi buku ceritamu? Oh, aku mengkoleksi 30 buku cerita. Tuh, itu kan jumlahnya 30 berarti kan? Nomor 5, apa? Menanyakan benda atau suatu hal. Contoh, apa yang kamu bawa? Tanda tanya. Yang keenam, bagaimana? Bagaimana ini fungsinya untuk menanyakan cara atau proses. Contoh, bagaimana cara membuat jus mangga ini? Nomor 7, mengapa? Menanyakan alasan atau sebab. Contoh, mengapa kamu menangis? Diikutkan tanda tanyanya, jangan lupa. Oke, kemudian adalah matematika, membandingkan dua bilangan. Ada yang besar dan ada yang kecil kalau dibandingkan. Ini ada video terpisahnya ya. Untuk membandingkan dua bilangan, mari kita lakukan berikut ini. Pertama, bandingkan mulai angka yang paling kiri, angka ratusan. Kalau ratusannya sama, bandingkan sama puluhan. Kalau puluhannya juga sama, bandingkan dengan satuan. Nanti Miss jelasin ya di video terpisah. Terus kalau udah dibandingkan, lihat yang kiri itu lebih besar apa lebih kecil. Kalau lebih besar, tandanya ke kiri. Kalau lebih kecil, tandanya ke kanan. Contohnya ada di halaman 58 sama contoh 1 sama contoh 2. Nanti Miss jelasin beneran deh. Kemudian ada lagi contoh membandingkan dua bilangan. Misalnya bandingkan 153 sama 137. Nah, 153 itu lebih besar dari 137. Kenapa? Lihat satunya ya, ratusannya dulu. Ratusannya sama-sama 1, udah sama. Kalau sama nggak bisa dibandingkan. Kemudian kita lihat ke puluhannya. Puluhannya berapa? 5 sama 3. Besar 5 apa besar 3? Besar 5 kan? Berarti kesimpulannya adalah 153 itu lebih besar daripada 137. Nah, lihat penugasannya ya. Penugasannya ada di halaman 57. Di halaman 57 itu
Jadi ayo menulisnya aja ya, yang atasnya nggak usah dibikin. Itu menulis mengenai kalimat permintaan maaf dan kalimat permintaan tolong. Kemudian di halaman 59 itu bagian A-nya aja. Bagian B sama C nggak usah dibikin. Kemudian halaman 66. Di halaman 66 itu mengurutkan bilangan. Hanya bagian A dan bagian B-nya aja. Bagian C nggak usah dibikin. Okay? That's all for today. Alhamdulillah. Thank you. Bye. Assalamualaikum.